Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang data tunggal. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang penyajian data dari data berkelompok. Nah, sebelum saya mengajar, saya mempersiapkan media terlebih dahulu dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint yang saya buat sebagaimana akan saya sampaikan sekarang ya. Jadi judulnya tentang penyajian data. Di sini dalam penyajian data ada 3 subpokok bahasan yang akan saya ajarkan, yaitu tentang membuat tabel atau daftar distribusi frekuensi, kemudian membuat distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, serta histogram dan poligon frekuensi. Nah, dalam membuat daftar distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, menentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian, menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Aturan yang biasa digunakan adalah aturan Stragus, yaitu banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n dengan n banyaknya data. Kemudian menentukan panjang kelas interval P. Ini dengan aturan panjang kelas sama dengan rentang atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Kemudian yang terakhir, pilihlah ujung bawah kelas interval pertama. Biasanya yang diambil adalah data yang terkecil. Contoh di sini ada nilai hasil ujian statistik untuk 80 orang siswa sebagaimana yang tampak pada tabel. Oke. Kemudian langkah kerjanya yang pertama menentukan rentang atau jangkauan, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Di sini data terbesarnya 99, sedangkan data terkecilnya 35, jadi diperoleh sama dengan 64. Kemudian banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 log 80. Di sini bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya, diperoleh 7,2802. Kita bulatkan menjadi 7 ya, karena kurang dari 0,5 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi banyaknya kelas adalah 7 buah. Sedangkan panjang kelas interval itu sama dengan jangkauan atau rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Sehingga diperoleh 64 dibagi 7 sama dengan 9,1429 dibulatkan menjadi 9. Ya, itu ya untuk panjang kelas intervalnya. Kemudian untuk ujung bawah kelas interval yaitu kita gunakan data yang terkecil sama dengan 35. Baik, kalau kita nyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka diperoleh yang pertama kelas intervalnya 35 sampai 43, kemudian 44 sampai 52 dan seterusnya sampai 98 sampai 106. Di sini frekuensinya diperoleh 3, 3, 5, 12, 20, 21, 14, 2. Jumlah totalnya sebanyak 80 data. Kemudian di sini jika ujung kelas bawah pertama diambil data terkecil 35, maka tabel distribusi frekuensinya sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan seperti ini ya. Ya, ini. Oke. Kemudian distribusi frekuensi relatif dan kumulatif ini akan saya ajarkan juga. Ya, kita lihat. Nah, di sini untuk frekuensi relatifnya untuk kelas yang pertama jika dinyatakan dalam persen sebanyak 3,75% yang diperoleh dari 3 dibagi banyaknya data 80 dikalikan dengan 100% maka sama dengan 3,75%. Oke, dan seterusnya sampai diperoleh nanti 100%. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk frekuensi kumulatif kurang dari, ya, frekuensi kumulatif kurang dari, maka untuk yang rentang yang pertama diperoleh 0, yang kedua ada sebanyak 3 dari sini, kemudian diperoleh sebanyak 6, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir itu jumlahnya ada 80, ya, ini untuk yang terakhir. Oke, ini kalau dinyatakan dalam lebih besar sama dengan F kumulatifnya lebih besar sama dengan diperoleh yang pertama 80,
total data keseluruhan, kemudian 77 itu 80 dikurangi dengan 3 dan seterusnya, dikurangi dengan frekuensi yang ada di tabel sebelah kirinya. Oke, ini jika kita nyatakan dalam bentuk OGIP ya. Jadi tadi dari data distribusi frekuensi, kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya, bisa kita gambarkan dalam bentuk OGIP seperti ini. Jadi ini disebut dengan OGIP yang positif, yang naik terus. Ada juga OGIP negatif, turun terus. Kemudian saya juga akan mengajarkan tentang histogram dan poligon frekuensi ya. Nih. Kemudian dari tabel data distribusi frekuensi bisa juga dibuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, di sini sudah saya gambarkan di mana sumbu X-nya itu merupakan titik tengah, sedangkan sumbu Y-nya menyatakan frekuensi. Ya. Ini yang seperti diagram batang itu disebut dengan histogram, sedangkan garis yang ditarik pada setiap titik tengahnya, titik tengah setiap diagram setiap batang itu disebut dengan poligon frekuensi. Ya, baik seperti itu rencana pembelajaran yang saya buat. Insya Allah untuk pertemuan minggu besok akan saya sampaikan kepada siswa. Ini hanya garis besarnya saja. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya tetap saya lebih aktif menulis di papan tulis dan berdiskusi dengan siswa. Ini PowerPoint ini, persiapan ini hanya digunakan sebagai gambaran umum saja apa yang akan dipelajari oleh siswa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.